Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ini pertemuan yang kedua. Dua atau tiga? Tiga. Berapa nih? Satunya via WA. Nah, sesinya kan saya absen via WA dulu ya. Nah, kalau misalnya ada yang absen di situ kan ya karena nggak masuk grup kita. Yang berikutnya kan masuk. Alhamdulillah sudah sarapan semua. Belum. Mau sarapan? Ya. Apa sarapan sekarang? Sekarang. Gimana ya? Tidur tidak? Masa jam berapa nih? Berapa? Jam 5. Jam 5 nggak nutup mas? Nggak nutup. Mie goreng. Jam 5 itu mie goreng. Jadi kalau misalnya kamu diusahakan jam 5:30 itu sudah berangkat ke sini, otomatis sebelum subuh sudah masak beres-beres. Nah kalau misalnya orang tua kamu masih asal-asal ya kamu yang bangun, tak masak kok. Paling enggak jam 3, 1 jam itu lumayan bisa. Kalau misalnya masih belum bisa berarti habis bisa siapin bumbu semuanya ready, nanti jam 3:30 masih mampu. Pak masih ngantuk, yes, itu yang harus kamu selesaikan sendiri. Rumah kamu mana? Mayoran kesini paling 7 menit ya. 10 menit itu nyampe, misalnya 40 ya. Kira 10 menit ya, 10 menit ya, namanya juga sepeda motor kan. Oke. Gak apa-apa, pelan-pelan yang penting cepat sampai. Ya, pelan-pelan gak apa-apa, yang penting pasti cepat sampai. Gimana ya? Ya, kalau misalnya belum sarapan nanti jam istirahat silakan kamu sarapan. Jadi nanti kita akan istirahatnya jam 9:30. Ya, jam segitulah. Itu cukup istirahat makan kan paling 5 menit selesai. Oke. Saya ingin cerita sedikit. Ya, saya ingin cerita sedikit. Tapi mungkin nggak topi. Ya, kamu semua ini umurnya berapa saja? 17. Kira-kira 10 tahun lagi kamu masih hidup enggak? Iya, topi itu. Enggak tahu. Wallahualam. Ya, bisa benar salah. Ya, coba 10 tahun mendatang, kira-kira itu kamu masih hidup enggak? Amin. Jawab aja. Masih. Kamu masih. Kamu percaya 10 tahun lagi kamu masih hidup? Masih kan? Harus seperti itu. Jadi ketika kamu berpikir seperti ini ya, 10 tahun kamu masih hidup? Masih Pak. Kalau kamu sudah punya keyakinan 10 tahun lagi itu kamu masih hidup, kira-kira kamu umur berapa? Katakan umur 26, apa yang ingin kamu dapatkan? Istri. Jangan kamu coba. Kamu masih suka sama perempuan? Suka? Alhamdulillah, normal. Hah? Ada Aktor. apa? Komentar. Nanti saya cari di Google. Ini apa? Maksudnya itu apa? Kita cari. Nah, saya tanya kamu. Siapa Pak Janji? Umur 26, apa yang kamu capai? Membahagiakan orang tua. Ini tadi.
Sampai naik, sampai ke sini mau apa sih pengen kamu capai? Semua Pak. Semua Pak. Apa? Semua pengen Pak capai. kamu capai. Ini Fix tuh harus. Semua ingin kamu capai. Kasih ke ini Pak. Itu Waalaikumsalam. Artis kita. Oh yes. Ya nggak apa langsung aja duduk. Kasih studio. Kasih duduk. Ya nggak apa-apa. Ya, Ya sudah. anak ibu. Oke. Ada jawaban yang lain. Tadi ada yang wallahu alam. Ada yang pengen dapat istri. Ada yang tercapai semua. Membahagiakan orang tua. Semua ini tercapai. Beli rumah. Umur 26 saya pengen beli rumah. Oke. Sudah nggak banyak. Saya Bagas. Pak, Telepon siapa? Siapa? Ibu. Oh, sudah masuk gini kok. Jogom. Ya. Wah ini paling awalnya pernah absen jadi telepon. Kamu udah di sekolah atau belum? Oke. Kita bahas ini ya. Pertama, ketika kamu pengen jalan-jalan, sudah? Oh sudah. Ya? Beneran? Sekarang kamu gak izin? Boleh sana. Madura ya, Pak. Di Madura. Lah kamu pengen pulang apa enggak? Enggak pengen pulang. Jadi solo. Kalau ini mau serius, Pak. Enggak serius apa enggak? Serius, Pak. Serius ya. Kalau serius, mohon kita bahas jenak. Ini serius ya betul ya? Nanti didoakan mati orangnya ke sini. Kenapa sih sebenarnya dorong? Ya. Tapi kok kamu kakek sedikit belas lagi? Enggak, ini serius ini saya tanya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke. Loh, dia punya keyakinan yang tinggi. Kenapa punya keyakinan yang tinggi? Orang yang berangkat dari rumah kalau niatannya itu benar, sekolah, cari ilmu, muka hidupnya berkah. Nanti kalau saya lulus sekolah bisa kerja, bisa ibadah, itu jauh. Maka dia datang ke sini ketika dia berdoa, mandi tuh nanti. Orang tapi diniati mas, bukan orang berangkat sekolah kemudian timbangannya doma, timbangannya kayak itu sanu, beda, semangatnya beda. Orang yang punya niatan bagus, orang berangkat dari sekolah ketabrak mati syahid, karena apa? Dia mati perjalanan menuju sekolah, dia mencari ilmu, beda. Beda ya, makanya niat itu penting. Benar-benar. Jadi serius. Kalau misalnya dari sini karena memang dia belajar karena itu dan yakin bahwasannya orang yang cari ilmu itu sesuatu yang mulia, doanya semoga dikabulkan. Ya. Jadi kita sejenak mohon kepada sejenak. Ada yang non muslim? Ada Pak. Ada ya. Oke. Jadi kamu berdoa sesuai dengan keyakinan kamu sendiri. Pak diterima apa enggak? Udah enggak ngurusi itu, enggak ada SMS ke kamu, doamu ditolak, ada enggak? Enggak ada kan? Udah urusannya masing-masing. Kecuali kalau kamu misalnya kamu berdoa, kamu dapat SMS dari malaikat, kalau enggak diterima, ya itu jelas. Coba lagi. Misalnya kamu doa, oh belum beruntung, repot. Pokoknya yang penting seperti itu, minta yang maha kuasa. Tapi saya karena Islam minta sama Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita berdoa semoga Mbak Musuh jenis Umat. Sebenarnya kamu?
Maksudnya apa? Apa? Oh. Umar ya. Umar Sampang Madura. Semoga beliaunya husnul khotimah. Misalnya diampunkan, pahalanya dilipat gandakan. Di sana dapat tempat yang nyaman, yang tidak mendapatkan siksa. Yang penting. Dan kamu semua, saya juga besok kalau meninggal juga dapat tempat yang enak. Jadi jangan lupakan orang yang kita doakan, juga sekaligus kita yang mendoakan, karena kita juga kepingin enak sama ya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga Rabbul Alamin yang Maha Kuasa mengabulkan permintaan kita semuanya. Ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa poin tadi. Ketika saya tanya kamu usia 26, kita lanjut ya. Usia 26. Ada yang pengen saya capai semua. Betul? Betul. Saya ingin bahagiain orang tua. Betul? Betul. Pengen rumah. Betul? Betul. Betul. Saya pengen sudah dapat istri. Betul? Iya betul. Karena semua itu adalah keinginan kamu dan masing-masing berbeda. Benar tidak? Benar ya. Cuma ketika misalnya kamu mau rekreasi, nggak tahu tempat tujuan kamu, kira-kira gelambiar apa enggak? Gelambiar ya. Kecuali kalau misalnya kamu ditanya orang, kamu mau kemana? Mau rekreasi? Kemana? Mojokerto? Kemana? Apa namanya? Buddha itu ya? Apa namanya? Buddha tidur ya? Itu kan jelas. Jadi tujuannya jelas. Maka kamu akan tahu rutenya, betul ya? Betul. Kamu pakai Google Map, udah rutenya lewat sini, kemungkinannya lewat sini bisa. Karena apa? Tujuannya jelas. Tapi kalau kamu masih berpola seperti ini, kamu mau kemana? Aku mau Jakarta, mau apa? Rekreasi. Kemana? Ya pokoknya jalan-jalan aja. Akhirnya bulat, nggak dapat tujuannya. Iya, bisa dapat lebih bagus, bisa dapat lebih jelek. Logis ya? Logis. Sama dengan seperti ini saya nggak menyalahkan mas, cuma membuka pikiran kamu. Saya pengen usia 26 saya sudah sukses mencapai yang saya cita-citakan. Apa cita-cita kamu? Semuanya pak. Kalau semuanya itu hal yang mustahil apa mungkin? Mustahil. Kamu sudah punya rumah, punya istri, punya pabrik, apa bisa? Ya itu. Kalau cita-cita sih mungkin bisa, tapi kalau terwujudnya belum tentu. Kalau misalnya tadi yang ditanya usia 26 kamu pengen dapat apa? Pengen dapat istri. Bagus, jelas. Perempuan itu mau dinikah itu yang pertama itu dari sikap apa kaya? Sikap. Kaya apa sikap? Kaya. Engkau pilihannya mana Rosa? Kaya apa sikap? Misalnya mulai kenal itu suka ngantemi, salah ini diantemi, masih subuh ge, belum ya? Masa gelap? Bisa gulung. Wah, apa sih jelas ya kalau misalnya dari orang kaya. Saya kira perempuan manapun itu benar itu. Kalau misalnya laki-lakinya meruang tangan, omongannya kasar, lain-lain itu ya. Pemane misalnya mau males gendam-gendam langsung tok. Buri-buri kan langsung tok. Kira-kira Terlalu sumur orang Pak. Hah? Terlalu sumur Pak. Nah, sih buat kasih kelem harus gitu. Ya kan? Apakah ada seperti itu? Mungkin ada. Saya juga nggak tahu. Ya. Tapi kalau orang normal ya, orang tuanya ya mikir lah. Ada guys, ini modelnya ini mau tak percayakan hidup anak saya sama dia. Mikir lah orang tuanya. Oke,
Jadi kenapa saya tanya seperti itu? Ini Mas ya. Karena kamu kan yakin usia 10 tahun lagi kamu masih hidup. Boleh Pak? Boleh. Dalam agama itu ada, ya, bahwasanya kamu abadan itu akan hidup. Tapi ketika kamu mau ibadah, pengen sedekah, pengen apa, pengen berbuat baik sama orang, itu beda pikirannya itu. Karena katamu ibadah, kayak kamu itu mau mati. Kamu mau nyakitin teman, oh, enggak, nanti waktu saya nanti mati saya punya urusan sama dia. Kamu mau kasih orang, gitu ya. Kemudian ingat, waduh, nanti kalau saya nggak kasih nanti saya keburu mati, uang ini nggak terpakai. Bahasa dong, kalau ini mungkin saya dapat pahala, kan seperti itu kan? Beda dengan orang pemikirannya kebalik. Nanti kalau saya kasih duit ini, saya besok masih butuh, ini masih butuh, ini masih butuh, masih butuh. Jadi sudah kok enggak? Enggak jadi. Bapak pelajaran mesin campur-campur, ya, campur-campur. Kenapa? Saya itu banyak berhubungan dengan orang perusahaan itu begini jawaban mereka. Saya logiskan ke kamu semua aja. Misalnya saya ini orang perusahaan, belum pernah ketemu sama sekali dengan kamu, belum tahu kemampuan kamu. Maka ketika bertemu pertama kali, apa yang saya lihat? Sikap perilaku ataukah nilai? Sikap ya? Sikap. Karena pas saya nggak tahu kamu itu bisa apa kan nggak tahu. Tapi kalau pertama datang itu langsung begini, saya mau melamar kerja. Kira-kira orangnya gimana? Kamu itu siapa? Coba dibaca. Nah, kamu siapa mau melamar aja sudah seperti itu. Sikapnya berapa? Betul ya? Saya nggak mengatakan pinter itu penting, tidak. Saya juga nggak mengatakan pinter itu nggak penting, enggak. Tapi yang paling utama, pertama dari masing-masing HRD atau personalia di perusahaan itu, nyarikan lulusan sini itu yang ditanya itu sergap area sopan. Ditanya itu, wah saya mencarikan anaknya sergap sopan. Sama nggak putusin pinter lah Pak. Bapak mau dibeli bareng ragu. Bahasanya seperti itu. Katakan misalnya kamu nggak bisa mesin bubut ya, setiap hari kamu dolanan mesin bubut, kira-kira bisa nggak? Bisa ya, pasti. Karena pas setiap hari. Nah orang kerja itu kan setiap hari kan ketemunya kalau mesin bubut ya mesin bubut terus. Kecuali kamu di sini pelajaran itu kadang ya matematika, atau fisika, atau bahasa Inggris. Nah dengan mesin bubut pabrik, kira-kira suruh belajar bahasa Inggris lagi enggak? Enggak. Tapi saya nggak mengatakan pelajaran itu nggak penting ya. Saya nggak mengatakan masalah penting enggaknya, tapi realitas yang akan kamu hadapi seperti itu. Oke. Contoh misalnya, kamu posisinya di saya di sini, jadi guru. Ada murid-murid itu datangnya sudah terlambat, nggak ucapkan salam, moro-moro duduk, moro-moro terus metu wingkrang, ini kira-kira bi? Enggak, kalau kamu sendiri misalnya merasa bagaimana ya? Kayak nggak dihormati gitu. Oh, ya. Kalau misalnya kayak nggak dihormati itu kira-kira itu kamu suruh keluar apa nanti kasih nilai jelek gitu aja? Oh enggak, saya tanya dia. Oh pengulangi mau kemana ya? Masih memberi kesempatan. Ya tak apa, solusinya dia kan bagus. Jadi ngajari dengan kebiasaan. Ya. Jadi tadi yang paling utama tadi ketika orang baru pertama kali kenal kamu itu pintar apa sikap? Sikap. Setuju ya? Oke. Kemudian ketika saya baru pertama kali ketemu sama kamu di pertemuan yang kemarin itu, kira-kira saya sudah kenal kamu enggak? Belum. Saya tahu masa lalu kamu,
Enggak tahu kan. Saya tahu kamu misalnya sering alpa, bolosan dan seterusnya, enggak tahu kan. Karena saya nggak cari tahu. Sama dengan orang ketika bertemu kamu pertama kali, entah itu di industri ataupun di lingkungan. Maka ketika kamu bertemu dengan orang yang pertama kali, itu kamu mempunyai kehidupan yang baru. Perkenalkan diri kamu dengan kebaikan. Meskipun masa lalu kamu itu sudah nggak tahu. Orang hanya mengenal ketika sekarang. Paham ya? Ini penting. Sehingga setiap hari kamu bisa akan bertemu dengan orang yang baru dengan mempromosikan diri kamu bahwasanya saya ini orang baik, orang yang tertib, orang yang rajin. Maka kenalan-kenalan yang lama itu akan terhapus. Kenapa? Karena kamu memperkenalkannya dengan sekarang, image sekarang, kebaikan sekarang. Terlebih di dunia ini. Kamu misalnya sekolahnya ya istirahat teman misalnya. Kemudian kamu di industri, Mas besok datang jam 8, setengah 8 kamu sudah nyampe sana karena kamu butuh. Misalnya kan bisa jadi kan, aku butuh mau interview, daripada saya terlambat, mending saya datang lebih awal. Meskipun pemikiran itu baru datang ketika kerja. Tapi orang kenalnya kan pertama, hari ini rajin jamnya ini wes pertama. Maka masa lalu kamu hilang sementara, ya kan? Ketika kamu bisa mempertahankan seperti itu, orang akhirnya mengenal kamu dengan kebaikan apa? Kebaikan ya. Itu berlaku pada hari ini dan seterusnya. Jadi ketika kamu sekarang hari Rabu memperkenalkan diri kamu sendiri dengan perilaku kamu yang baik, maka besok juga akan dikenal orang dengan baiknya kamu pada hari Rabu. Dalam 1 bulan kamu bisa istiqomah seperti itu, maka kamu akan dikenal bagus. Bertahan terus sampai 1 semester, orang pasti akan memberi kamu bagus. Bertahan terus sampai dengan selesai SMK, maka orang kenal dengan kamu semua itu dengan kualitas yang bagus. Sehingga ketika saya misalnya, ketika ditelepon sama orang perusahaan, Pak Osman, saya butuh orang yang gampang. Kenapa? Kalau saya sudah mengenal satu persatu anaknya ini, absennya bagus, nilainya bagus. Oke, ini aja 2. Cepat. Jadi referensi guru itu kadang seperti itu. Pak, apa sudah ada yang pernah jangan referensikan? Sudah, berapa kali? Ya, berapa kali? Ini soal di mana? Ya, seperti itu yang saya sampaikan terus. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kalau bisa, semoga kita bisa lebih baik di kemudian hari. Saya juga tidak ingin mendengar masa lalu kamu yang nilainya berapa itu. Saya hanya meyakini bahwasanya kadang ada yang perlu belajar sekali langsung bisa, ada yang perlu belajar 2 kali baru bisa, ada yang beberapa kali baru bisa. Jangan khawatir, semuanya nanti akan mulai hasil yang bagus kalau semangatnya tetap. Pak, kalau saya bertanya boleh? Boleh. 1 kali kamu memang nggak bisa, saya jawab lagi. 2 kali tidak bisa, saya jawab lagi. 3 kali tidak bisa, tak jawab lagi. Sampai berapa kali Pak? Doakan saya sabar, bisa terserah kamu. Jadi ada beberapa siswa itu yang kadang itu belajarnya itu kan lambat ya. Tapi karena dia tuh sering tanya ke saya, ya, kadang ngemantau tapi nggak kayak kok. Mau sore harus tak jelas mau lali, tak jelas mau lali. Tapi ya begitulah. Alhamdulillah. Beberapa teman dari YouTube itu mulai dari nol belajar CNC sampai dengan buka mesin router 3 axis. Itu dari tanya-tanya ke saya. Kalau orang lain bisa, berarti siswa saya harus di atas mereka. Itu cita-cita. Ya. Pada kenyataannya nanti, ya kita terima kenyataan. Tapi sekarang kan harus dilihat dulu, harus dilihat dulu. Usaha dulu, hasil belakangan. Yang penting ketika ada usaha
tekuni benar, kemudian dievaluasi mana kekurangannya, dan kamu juga siap dievaluasi, saya juga siap dievaluasi. Setuju ya? Setuju. Misal Pak Usman dievaluasi seperti apa? Pak, nilai saya kok segini, kenapa nggak nilainya 110? Ya kan, 100 itu mentok. Kalau kamu minta 110 bingung Pak. Paham ya? Jadi misalnya kemampuan kamu itu ketika saya tanyain itu kemampuannya sampai 80. Kamu pengen nilai 100 boleh? Boleh. Tapi buktikan kamu mampu untuk dapat nilai 100. Dan ketika saya melakukan penilaian terbuka, boleh dilihat. Jadi di situ saya pengen belajar objektif, belajar memberikan yang terbaik untuk kamu semua. Apakah bisa dirubah Pak? Bisa. Gimana caranya? Ya ketika kamu saya tes bisa gitu aja. Gampang. Kamu saya tes bisa ya sudah. Kamu minta nilai berapa? Kalau misalnya kamu minta nilai 100, saya tes pakai mesin yang 1, 2, 3 ini bisa semua mengoperasikan, tak kasih bedanya. Oke, kita nilai 100 Pak, tak kasih. Tapi memang betul bisa. Nah kalau misalnya nggak seberapa bisa, kemudian minta nilai 100, harus belajar. Itu sebagai prolog, mungkin agak panjang, ya, agak panjang, karena ini awal-awal pertemuan. Sehingga ketika katakan dalam tanda kutip saya itu curhat, kamu juga boleh curhat. Oh karena Pak Usman begini, karena begini. Jadi nanti ketemu, jadi sama-sama enaknya. Kamu boleh menyampaikan untuk di grup boleh. Pak Usman, kenapa sampai kok datanya terlambat? Boleh. Karena saya juga akan nanyain kamu, datanya terlambat kenapa Mas? Oke, jadi kita fair, jadi sama-sama enak. Setuju gitu ya? Ya. Mari kita bicara. Oke. Mau sarapan? Ya, Nanti ya. Saya juga sarapan berapa menit? Ya oke. Kita akan lanjutkan. Tapi saya jelasin dulu dan saya absensi dulu. Pak, tapi semua. Coba semua Pak. Aji. Coba Aji sama Gandhi. Aji sama Dorikul. Oh, ayo. Awak. Izin.